Oke, selamat malam Tasya. Malam, Dek. Oke, sebelumnya makasih banget udah luangin waktunya dan maaf banget ganggu waktu tidurnya karena ini udah jam 1.17 yang emang waktunya tidur. Makasih banget udah luangin waktunya buat ngewawancarain sama Iya, gue. nggak ganggu kok. Iya, sama-sama. Oke, nah sebelumnya bisa nggak nih kita ngobrol-ngobrol tapi on kamera? Maaf banget, Dek, nggak bisa. Soalnya sinyal gue lagi kurang bagus di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai ke wawancaranya, gue bakal jelasin maksud dan tujuan gue kenapa ngewawancarain lo. Nah, Mm-mm. jadi gue ngewawancarain lo itu buat salah satu tugas gue yaitu SHS atau Studies Human Society. Jadi disuruh wawancara Heeh. tentang social institution. Nah, social institution itu adalah kayak pranata sosial gitu. Nah, di kehidupan kita itu pranata sosial itu ada 5 ya yang sebenarnya terjadi, yaitu ada keluarga, ada edukasi, ada religi, terus ada ekonomi, sama ada government. Nah, Oke. jadi sebenarnya wawancara sini kayak cuman jelasin aja sih gimana status dan peran lo di masing-masing pranata sosial ini. Dan juga ada nggak sih kayak masalah-masalah yang terjadi mungkin selama lo menjalani peran tersebut kayak gitu atau kesulitan-kesulitan. Oke. Nah, coba dong bisa dijelasin dari pranata keluarga dulu. Kalau di Pranata Keluarga sendiri, peran gue itu sebenarnya jadi anak perempuan pertama. Dan, itu status ya, lebih ke status. Status gue itu anak perempuan pertama. Dan peran gue itu lebih ke bantuin pekerjaan rumah gitu. Kayak misalnya bantuin nyokap gue sih, kayak gitu. Sama jagain adik gue, karena gue juga punya satu adik laki-laki. Kayak gitu sih. Pernah nggak sih kayak selama lo jalanin peran lo ini lo kayak ada konflik gitu, kayak ada masalah gitu selama lo jalanin peran lo itu? Pernah sih beberapa kali. Kayak misalnya rutinitas gue ini, peran gue ini, berbentrokan gitu loh sama jadwal kuliah gue gitu. Kayak gitu sih. Sama jadwal, sama kegiatan belajar gue di kuliah, kayak gitu. Oke, nah terus yang kedua yaitu pranata sosial di agama. Mm-mm. Nah, gitu. Kalau di agama sendiri, gue uh, satu saya agamanya Islam, gue Muslim, dan peran gue itu ya gue menjalankan gue menjalankan gue menjalankan ibadah-ibadah orang Islam gitu, kayak misalnya gue sholat, terus puasa, kayak gitu-gitu sih. Oke, pernah ngerasa kesulitan gitu nggak? Kayak ada masalah gitu nggak? Enggak sih, kalau kesulitan gitu belum. Oke. Terus yang ketiga yaitu pranata sosial di pendidikan. Oke, kalau di pendidikan sendiri, gue statusnya sebagai mahasiswi di BINUS University, dan peran sosial gue itu, perannya itu ya belajar sebagaimana kewajiban mahasiswa gitu. Belajar kuliah sih. Oke, pernah ngerasa kesulitan gitu nggak? Apalagi kan sekarang online kan. Ada sih kesulitan-kesulitannya. Kayak misalnya tugas-tugas yang menumpuk gitu-gitu kan bikin apa ya? Bikin bikin jadwal tuh kayak suka berbentrokan gitu loh sama kegiatan yang lain gitu, kegiatan gue yang lain. Kayak gitu sih paling. Oke. Nah, terus yang ketiga itu pranata sosial di ekonomi. Gimana tuh peran lo? Kalau di ekonomi sendiri gimana ya? Gue juga gue juga ini sih kurang paham kalau yang di ekonomi gitu, bisa dicontohin nggak sih, Dek? Yang di ekonomi mungkin kayak ini kali ya, eh, kayak cara lu ngehemat gitu nggak sih? Ngehemat eh, Kayak lo ngehemat punya keuangan gitu ya. keuangan, ya. Kalau statusnya, Statusnya mungkin lo suka apa ya? Misal lo pelajar, lo suka nabung.
Gue nggak tahu sih ini benar apa enggak ya. Tapi setahu yang gue tangkep kayak gitu. Iya, statusnya gue pelajar. Atau statusnya gue belum bekerja nih. Gue belum bekerja, gue masih kuliah. Dan peran yang gue jalanin ya itu sih paling nabung gitu Oke. dalam perekonomian. Ada kesulitan-kesulitan nggak dalam menjalankan peran di itu yang ekonomi? Ada sih karena masa pandemi kayak gini kan, gak dapet uang jajan kan. Jadi Hmm, kalau mau nabung juga gimana gitu, apa yang mau ditabung. bener juga sih. Nah, terus yang terakhir yaitu di government. Nah, contoh government kayak misalnya lo kan warga Indonesia kan, otomatis kan Iya. tiap misalnya kayak tiap tahunnya pemilu kayak gitu. Kayak peran gue berarti gue kalau gue kebetulan udah pernah juga nih apa namanya coblos pertama kali waktu gue 7 tahun. Nah, berarti ya peran gue ya gue menjadi warga negara yang baik yaitu dengan mengikuti pemilu gitu. Kalau lu kayak gimana nih? Kalau gue belum ada pengalaman sih, belum ada pengalaman coblos. Cuman kalau misalnya nanti di umur gue yang sekarang kan nanti bakalan udah bisa nyoblos kan. Ya paling gitu sih peran gue, status gue ya eh, sebagai masyarakat yang memilih pemerintah gitu kan. Perannya ya memilih gitu. Oke, ada kesulitan-kesulitan nggak dalam menjalankan peran itu? Belum tahu sih ya, kalau sekarang kan belum dijalanin juga gitu. Oke, nah kayaknya udah cuman itu doang sebenarnya namanya yang harus lu jawab dari wawancara ini. Jadi makasih banget sekali lagi udah ngeluangin waktu buat wawancara sama gua di tengah-tengah malam kayak gini dan maaf banget ganggu waktu tidurnya. Jadi makasih banget Iya, ya. sama-sama. Sama-sama.